Di zaman sekarang, banyak mimbar berubah jadi panggung hiburan. Uang jadi ukuran kesuksesan rohani. Bahasa roh jadi pertunjukan, dan mujizat jadi alat dagang. Di balik mimbar-mimbar megah, tersimpan realita yang tidak semua orang berani ungkapkan. Disitulah kebenaran mulai dikaburkan. Pendeta Stephen Tong tidak tinggal diam. Dalam sebuah podcast bersama Prof. Renaldi Kasali, dia mengungkapkan dengan lantang, banyak pendeta yang serakah. Mereka mempermainkan mujizat, dan bahasa roh banyak yang dipalsukan. Pendeta sekarang lebih suka jadi selebritis. Mereka lebih pusing soal gedung dan bisnis daripada jiwa-jiwa. Stephen Tong tidak segan menegur keras para pendeta yang menjalani kehidupan mewah dari mimbar, menjual berkat lewat seminar mahal, minyak urapan, dan janji-janji palsu. Menurutnya, ini adalah bentuk keserakan rohani. Injil telah disalahgunakan. Apakah ini yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3? Mereka akan menanamkan ajaran-ajaran sesat, dan karena keserakaan, mereka akan menjual beli kamu dengan kata-kata palsu. Bukankah gerakan karismatik itu fokusnya pada bahasa roh? Itu salah satu aspek yang salah. Ya. Karena bahasa roh, istilah glosa itu lidah. Lidah. Bahasa Greka. Ya. Nah, lidah yang ada itu harus dimengerti. Ya. Tapi bahasa roh yang tidak dimengerti berarti tidak bisa diuji. Semua yang tidak tahan uji pasti ada palsunya. Banyak yang mengaku bernubuat, menyembuhkan, atau berbicara bahasa roh. Tapi seperti kata Stephen Tong, banyak itu palsu. Bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari rekayasa atau roh-roh lain. Mirip dengan fenomena kerasukan, tertawa rohani, atau terjatuh di altar. Banyak orang menyebut itu kuasa Roh Kudus, padahal belum tentu. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 27-28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, haruslah disertai penafsiran. Jika tidak, lebih baik diam. Profesor Renaldi Kasali menyoroti fenomena ini sebagai bentuk pembodohan spiritual. Saat iman disulap jadi tontonan, kebenaran berubah jadi sensasi. Kita lebih menyukai gereja yang menyenangkan daripada menyadarkan. Padahal iman bukanlah soal emosi, tapi kebenaran. Profesor Renaldi berbicara tentang budaya konsumtif rohani. Ketika gereja jadi tempat mencari kenyamanan, bukan pertobatan. Seperti yang Alkitab katakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Mereka akan mengumpulkan guru-guru berdasarkan kehendaknya untuk memuaskan telinga mereka. Jadi jika gereja tidak kembali ke Injil sejati, kita tidak sedang menyembah Allah, tapi menciptakan ilah palsu dalam nama Tuhan. Jangan tertipu oleh yang viral. Jangan dibutakan oleh yang spektakuler. Kebenaran sejati seringkali hadir dalam ketenangan. Kita sedang hidup di zaman di mana Injil sejati semakin langka. Tapi justru sekaranglah waktunya kita berdiri teguh, bukan di atas sensasi, tapi di atas firman Tuhan. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan pihak manapun, namun untuk mengingatkan kita kembali memikirkan ulang tentang iman Kristen yang benar sesuai dengan Alkitabiah. Kalau kamu rindu kebangunan rohani yang murni, bukan sensasi palsu, subscribe dan bagikan video ini. Mari bangkitkan gereja yang berpijak pada kebenaran, bukan kemewahan. Kalau lewat video ini membuat kamu marah dan merasa terhakimi, saya mohon maaf. Namun terlepas dari semuanya itu, tujuan video ini untuk kita semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Tuhan memberkati.